Shalom alaihim bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Bapak Ibu Saudara, saya tidak sedang nyetir, saya sedang beristirahat aja di mobil ya. Nyalain AC sebab masih lemes sekali dan mau muntah. Ya nggak tahan, tipes itu muntah, apa saja yang dimakan muntah Bapak Ibu Saudara ya. Ya nggak apa-apa, saya dapat pertanyaan tentang kitab Wahyu Bapak Ibu Saudara ya. Saya akan membahas sambil tiduran begini ya. Kalau memang masih muntah terus mau diinfus lagi nih ya. Begini ya Bapak Ibu Saudara ya. Kitab Wahyu itu mulai dari Yesus tebusan sampai bumi baru. Kitab Wahyu, Yesus tebusan sampai bumi baru. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda membaca Yesus sejak lahir sampai mati disalib lalu naik ke surga, maka Bapak Ibu semua bisa membaca di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan kitab para rasul-rasul ya, kitab Petrus, kitab Yohanes, dan sebagainya. Saya ulang, dari Yesus lahir, bayi owek-owek, sampai Yesus mati disalib, bangkit naik ke surga, bisa dibaca di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan kitab para rasul-rasul. Tetapi setelah Yesus naik ke surga, dia ngapain di surga? Di surga ada siapa? Itu hanya bisa dibuktikan di kitab Wahyu. Saya ulang, setelah Yesus naik ke surga, di surga ngapain? Di surga ada siapa saja? Lalu apa yang terjadi di surga? Semua itu hanya bisa diketahui dari kitab Wahyu. Ada pendeta yang sangat getol mengajarkan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan kitab-kitab para rasul. Tetapi pendeta ini tidak berani mengajarkan kitab Wahyu. Ibarat sebuah kisah. Dia hanya berani menceritakan Yesus bayi sampai Yesus naik ke surga. Giliran Yesus naik ke surga, ada apa di sana? Dia nggak berani cerita. Ya, maka semua pendeta, semua romo memahami Yesus itu cuman dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai kitab para rasul. Semua romo, semua pendeta tidak ada yang memahami kitab Wahyu dan tidak berani membaca dan membuka kitab Wahyu. Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal utama yang Anda sembunyikan ya. Pertama, Yesus naik ke surga masih berwujud manusia gondrong. Lalu Anda pikir Konsili 325 menetapkan Yesus di surga masih gondrong, masih sujud menyembah kepada Bapa. Semua romo, semua pendeta mengimani ini. Yesus kan naik ke surga masih gondrong. Jadi ya di surga Yesus masih gondrong. Tangannya berlubang, masih sujud menyembah kepada Bapa. 1, itu penyesatan luar biasa. 2, Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, padahal tidak ada ayat Alkitabnya. Yang ada Yesus duduk di sebelah kanan Maha Kuasa, Yesus duduk di sebelah kanan Allah, Yesus duduk di sebelah kanan yang Maha Besar. Tidak pernah ada ayat Alkitab Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Tetapi semua romo, semua pendeta mengajarkan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Kalau saya semangat malah nggak batuk nih. Ya. Terus hal ketiga adalah di surga ada 2 tahta, Bapa di kiri, Yesus di kanan.
Lalu mereka memerintah surga berdua. Jadi Allah itu harus pribadi. Ada pribadi Bapa, ada pribadi Yesus. Dan mereka, Allah itu harus mereka. Mereka memerintah surga sambil duduk-duduk di rumah Bapa. Mungkin ngerokok, mungkin minum kopi. Allah kok ngerokok, Allah kok minum kopi, Allah kok duduk-duduk memerintah di surga, yang satu di kiri, satu di kanan. Itu penyesatan Romo dan pendeta ribuan tahun. 3 hal itu Anda ajarkan sejak kalian ditahbiskan oleh sinode jadi pendeta, jadi Romo. Anda ajarkan itu. Sebut saja Daniel Biantoro, Romo Deso, Romo Kuto, Bambang Nurseno, Gilbert Lumoindong, Niko Nyotora Harso, Joshua Tewu, siapa lagi? Pengepul segala, siapa lagi? Segala pendeta-pendeta, Alfred Soru, MJM, semua mengajarkan 3 hal itu. Saya ulang, Yesus naik ke surga masih gondrong, sehingga Yesus di surga masih pribadi yang sujud pada Bapaknya. Kedua, ya, Yesus duduk bersama Bapaknya. Yesus duduk sebelah kanan Bapa katanya. Yang ketiga, di surga ada 2 tahta. Mereka memerintah sambil duduk-duduk, mungkin juga sambil ngerokok, sambil ngopi. Allah itu harus pribadi, sebab harus ada Bapa dan harus ada Yesus. Semua Romo, semua pendeta tidak berani membuktikan. Yuk kita buktikan di kitab Wahyu. Nggak berani. Kita buktikan 3 hal. 1, apakah benar Yesus masih gondrong, lalu tangannya masih bolong? Maka dengan mudah, ya. Wahyu 1 ayat 13 sampai 16. Yesus matanya seperti nyala api, rambutnya putih mata, suaranya seperti desok air bah, wajahnya seperti matahari terik, tubuh dan kakinya seperti tembaga membara. Tidak bisa dipegang. Ini roh. Jadi Yesus bukan gondrong lagi di surga lalu tangannya bolong. Para Romo, para pendeta, 2000 tahun kamu membuat penyesatan. Karena kamu tidak berani membaca kebenaran kitab Wahyu. Di kitab Wahyu diceritakan sejak Yesus naik ke surga, Yesus sebagai tebusan dulu deh ya. Wahyu 1 ayat 5, Yesus sebagai tebusan ya toh. Lalu di situ masih ada kita sebagai imam-imam Allah Bapaknya. Ya namanya bicara masih tebusan, Yesus berdarah-darah mati disalib ya toh, bilur-bilur. Lalu yang kedua, Yesus cerita tentang dia sebagai penebus. Lihatlah semua mata melihat Yesus datang di awan, itu penebus. Lalu Yesus cerita surga. Nah di sini ternyata di surga tidak ada lagi itu Yesus yang gondrong, yang bekas lukanya bolong. Jadi penyesatan dan pengajaran Romo dan pendeta, yes. Kita buktikan kedua ya. Yesus duduk sebelah kanan Bapa, tidak pernah ada. Yang ada Yesus duduk sebelah kanan Maha Kuasa. Matius 27 ayat 46 kalau tidak salah ya. Anak manusia duduk sebelah kanan yang Maha Kuasa. Siapa yang Maha Kuasa? Yesus sendiri. Di dalam Wahyu 1 ayat 8. Aku Maha Kuasa. Jadi Yesus duduk sebelah kanan Maha Kuasa artinya Yesus berubah dari fisik manusia jadi roh. Romo pendeta nggak berani membuktikan ini. Ya, Yesus, Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Markus 16 ayat 19. Siapa yang jadi Allah? Ternyata Yesus sendiri yang jadi Allah. Aku Tuhan Allah. Ya, di dalam Wahyu 1 ayat 8. Ibrani 8 ayat 1 ya. Imam besar agung duduk di sebelah kanan yang maha besar. Siapa yang maha besar? Yesus sendiri, Maha Kuasa, Maha Besar. Besar dan ajaiblah karyamu. Wahyu berapa ya? Saya agak lupa ya. Jadi yang maha besar itu Yesus sendiri. Jadi tidak terbukti ya Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, tidak terbukti. Tapi semua pendeta, semua romo nggak berani mengajarkan kebenaran ini. Yang diajarkan apa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan
kitab-kitab rasul yang di situ isinya semua cuman dari Yesus lahir sampai Yesus naik ke surga. Sedangkan fakta Alkitab Yesus di surga yang adalah roh, ya, yang adalah berubah dari fisik jadi roh, nggak berani. Lalu kita buktikan yang ketiga, di surga ternyata hanya ada satu tahta, Wahyu 4 ayat 2, dan terdiri satu tahta dan yang duduk di tahta itu Yesus Kristus. Bukan Bapa, nggak ada Bapa, nggak ada. Jadi pendapat yang mengatakan Yesus dan Bapaknya duduk-duduk di surga, memerintah di surga, mungkin sambil ngerokok, mungkin sambil ngopi, duduk di teras rumah Bapa yang diajarkan para romo dan pendeta, sesat. Tidak terbukti ternyata dengan kita membaca kitab Wahyu. Ternyata ketahuan Allah itu ya cuman satu, Yesus Kristus. Tahta surga cuman satu. Yesus berubah dari fisik menjadi roh di surga. Tidak ada lagi Bapa di kiri, Yesus anak di kanan. Di surga tidak ada Bapa. Ini menjungkir balikkan semua pengajaran-pengajaran Katolik dan Nasrani. Konsili 325 ya. Terus diyakini bahwa Yesus itu tetap gondrong di surga, tetap berlubang tangannya. Sesat. Yesus masih berdua dengan Bapaknya. Sesat. Di surga berdua memerintah surga, duduk-duduk di teras rumah Bapa. Sesat. Bapak Ibu Saudara, jangan kamu hanya berani memberitakan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan kitab-kitab para rasul yang isinya Yesus lahir bayi oek-oek sampai mati disalib naik ke surga. Giliran di surga ada siapa? Siapakah yang bertahta di surga? Siapa yang memerintah di surga? Kamu nggak berani menyatakan kebenaran. Kamu tidak berani membaca kitab Wahyu. Maka penyesatan itu 2000 tahun sampai hari ini terjadi. Lalu yang kamu sembah, kamu tinggikan, kamu muliakan adalah si Bapa iblis itu. Sementara di surga kagak ada Bapa. Bapamu nggak pernah ada di surga. Yang ada di surga hanya Yesus Kristus, satu-satunya Allah. Clear Bapak Ibu Saudara ya. Saya semangat banget ini meskipun lagi sakit ya. Ya. Jadi kitab Wahyu itu berisi dari sejak Yesus jadi tebusan di dalam Wahyu 1 ayat 4 ayat 5, lalu jadi penebus di ayat 7. Lalu dia tunjukkan apa yang terjadi di surga dan segala sesuatu yang akan terjadi mulai dari Wahyu pasal 4. Lalu dia tunjukkan ada anak domba yang berkarya, 8 karya itu, mulai dari perjamuan kawin anak domba, Armagedon, kerajaan 1000 tahun, Gog dan Magog, kiamat, lenyapnya langit dan bumi, kemudian diciptakannya bumi baru, lalu surga di atas sana diturunkan, di Yerusalem baru, di bumi baru yang datar, lalu neraka diciptakan, iblis dihukum, lalu penghakiman terakhir, dan terakhir adalah hidup abadi di bumi baru, di surga Yerusalem baru. Kalian para pendeta, para romo tidak berani membaca ini. Jadi Anda hanya berkutat, muter-muter di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan kitab para rasul yang menceritakan hanya dari Yesus lahir oek-oek sampai naik ke surga. Lah urusan naik ke surga sampai sekarang ngapain di surga itu hanya ada di kitab Wahyu. Anda nggak berani baca ini sehingga Anda menyesatkan jutaan umat. Ya, lalu Yesus itu masih duduk berdua dengan Bapaknya. Sesat itu, super sesat. Ya, Allah itu ya pasti satu. Siapa? Yesus Kristus. Lah Bapa ada di surga nggak pernah ada Bapamu di surga. Nggak pernah ada.
Yesus Kristus satu-satunya Allah di surga. Saya kalau ngomong kenceng malah nggak batuk ya. Ya Bapak Ibu Saudara, doakan saya ya. Saya masih lemes sekali. Ini karena apa itu namanya, tipes. Sekali yang saya makan ini muntah terus ya. Kita lihat dulu nih, nanti kalau memang perlu diinfus lagi ya saya diinfus lagi ini ya. Saya ngadem dulu di mobil. Ini bukan lagi nyetir, ini lagi tiduran aja. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kitab Wahyu memuat dari Yesus jadi tebusan sampai hidup abadi di surga. Anda, para romo, para pendeta, sampai saat ini tidak berani menceritakan kitab Wahyu. Yang kamu beritakan muter-muter Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan kitab para nabi yang isinya dari Yesus lahir owek-owek sampai naik ke surga. Lah giliran naik ke surga sampai nanti kiamat, sampai bumi baru, ngapain? Di surga ada apa? Kamu nggak berani menceritakan. Sebab menjungkir balikkan segala keimananmu. Ya, di surga ada 2 tahta. Salah. Di surga masih ada Bapa. Salah. Yesus masih sujud pada Bapaknya di surga. Salah. Kalau kamu tidak paham, ikut belajar sekolah Alkitab di tempat kami biar kamu paham. Nanti pembagian kitab Wahyu itu ternyata seperti ini toh gitu. Mana yang disebut surga, mana yang masih menceritakan tentang jemaat, ke-7 jemaat di bumi. Padat, singkat, dan clear. Doakan kami biar cepat sembuh ya. Kami ini tipes nih, lemes sekali. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.